Ain dan sihir ini sama-sama penyakit non medis. Ada kesamaan, yaitu sama-sama penyakit non medis, tapi juga ada perbedaannya. Apa perbedaan antara penyakit ain dan sihir? Kita bahas setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang penyakit ain dan sihir. Ain dan sihir ini sama-sama penyakit non medis, tapi ada perbedaannya. Efeknya pun antara ain dan sihir hampir sama. Efeknya hampir sama. Efek negatifnya hampir sama. Tapi ada perbedaan mendasar antara penyakit ain dan sihir. Yang pertama, perbedaan antara penyakit ain dan penyakit dan sihir ini, yang pertama, kasus sihir sengaja dimasukkan atau dimaksudkan untuk mencelakakan. Jadi kalau sihir ini yang pertama ini sengaja dimaksudkan untuk mencelakai target, ya. Tapi kalau ain ini tidak dimaksudkan untuk mencelakai. Orang yang terkena ain ini mungkin saja ini tidak dimaksud orang yang punya ain ini, terkadang tidak bermaksud untuk mencelakai target sama sekali. Bahkan kadang-kadang tidak menyadari bahwa dia itu membawa ain yang bisa mencelakai target atau lawan mereka. Bisa saja penyakit ain ini berasal dari orang dekat, bisa saja dari teman, bisa saja dari ayahnya, bisa saja dari ibunya, dan bahkan bisa saja oleh orang yang paling dekat sekalipun. Nah, ini, tapi kalau sihir ini memang dimaksudkan oleh orang yang hasut pada target, ini untuk bermaksud untuk mencelakai. Ini yang pertama. Yang pertama, sihir ini dimaksudkan untuk mencelakai target, sementara ain ini terkadang tidak dimaksudkan untuk mencelakai. Bahkan sumbernya pun bisa saja dari orang yang menyayangi target, orang yang menyayangi orang yang terkena ain. Bisa saja keluarga, orang tua, ayah, ibu, atau keluarga, saudara sekalipun, atau dari anak. Ini yang pertama. Yang kedua, pengaruh ain ini lebih cepat daripada pengaruh sihir, ya. Efek negatif dari ain ini lebih cepat daripada efek yang ditimbulkan karena sihir. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa sesuatu yang paling mematikan selain takdir ini adalah penyakit ain. Itu yang kedua. Terus selanjutnya yang ketiga, kasus sihir ada waktu kadaluarsanya. Sementara ain ini tidak ada kadaluarsanya kecuali memang ikhtiar untuk berobat, diruqyah dan lain sebagainya. Pendekatannya cenderung, ya, sama-sama pendekatan pengobatannya sama-sama cenderung pada hal-hal yang non medis, bisa saja diruqyah. Ada alternatif lain, kalau
Ini yang kedua. Kalau sihir, yang ketiga, kalau sihir ini ada alternatif lain, bisa dibekam. Tapi kalau ain ini tidak. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, perbedaan penanganannya untuk kasus sihir ini ada alternatif lain, ini dibekam. Pendampingannya ruqyah itu dengan bekam. Tapi kalau ain ini cenderung tidak bisa. Artinya bekam itu tidak mempengaruhi secara signifikan. Mungkin punya pengaruh, tapi pengaruhnya tidak banyak. Tapi sementara tindak lanjut untuk sihir ini bekam, ini bisa menjadi solusi alternatif setelah ruqyah. Ini pengaruhnya lebih besar, pengaruh positifnya lebih besar. Selanjutnya, kalau sihir tidak dilakukan kecuali oleh orang jahat, ya, sihir ini dilakukan oleh pelaku ini yang memang bermaksud jahat pada target. Sementara ain ini bisa saja dilakukan melesat atau melesat ain, penyakit ain itu dari orang solih, karena tidak ada unsur sengaja. Penyakit ain itu tidak ada unsur sengaja mencelakai target, mencelakai lawannya. Tapi kalau sihir ini memang ada niat maksud untuk menyakiti, untuk mencelakai. Maka sihir ini memang berasal dari orang jahat. Kalau ain ini tidak mesti berasal dari orang jahat, bisa saja melesat dari orang soleh. Demikian penjelasan kami. Apabila penjelasannya kurang lengkap, bisa ditambahi dari teman-teman peruqyah atau dari praktisi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.